Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi kedua. Di mana di sesi kedua ini fokus kita akan lebih ke pembahasan komen dan juga charting altcoins ya. Hari ini ya remindernya jangan lupa ya, walaupun tadi subuh sudah ada Bang Jerome ya dan hasilnya ya sedikit mengecewakan, tapi jangan lupa malam ini masih ada beberapa data penting dan nggak main-main ya, data pentingnya nggak cuma asalan. Hari ini kita akan keluar data inflasi dalam bentuk core PCE ya, dan juga kita akan keluar initial jobless claim. Nah, ini adalah data labor market. Jadi ini dua data penting yang sering sekali diperhatikan oleh the Feds. Jadi siap-siap, 7:30 malam ya kita akan dibombardir dengan berbagai macam data penting, dan malamnya kita akan ditutup dengan Chicago PMI di jam 9:15. Jadi buat lo yang punya posisi futures dekat-dekat ke jam rawan ini mulai dari 7:30 ya boleh pertimbangkan untuk tutup posisi buat lo yang konservatif kalau belum kena target TP ya. Tapi kalau buat lo yang agresif ya minimal pasang SL. Ini sekali lagi konteksnya untuk posisi futures. Kalau spot ya beda lagi itu kasusnya ya, nggak usah diapa-apain. Oke, langsung aja kita masuk ke chart. Untuk kondisinya BTC kita bisa lihat di sini ya. Untuk yang ketiga kalinya berusaha untuk daily close di atas dari EMA 20. Apakah ya percobaan ketiga ini akan berhasil? We'll see ya. Walaupun kita sudah dapat news yang nggak terlalu bagus ya tadi subuh nggak terlalu bagus ya, tetapi market masih mencoba untuk naik. Ya kita lihat apakah besok daily close bisa di atas atau enggak. Dan jangan lupa mulai 1 Agustus kita akan ada, ya lebih tepatnya bukan cuma kita ya, tapi seluruh dunia akan kena tarifnya US ya. Jadi ya kita lihat impactnya seperti apa, dan please jangan tebak-tebakan, kita nggak tahu persisnya akan seperti apa kejadiannya. So ya sabar aja, kalau sampai dikasih kesempatan untuk ya turun dan DCA lagi ya sudah, ya berarti kita dapat kesempatan untuk DCA. Tapi kalau naik ya sudah, bersyukur juga karena kita sudah melakukan DCA at least ya. Kalau gua udah, nah lu nggak tahu ya, semoga sama-sama sudah gitu ya. Next kita akan masuk dulu ke ini deh, kita masuk dulu ke BTCD. Takut lupa soalnya ya. Untuk BTCD kita bisa lihat pada hari ini mulai terjadi corrective movement lagi. Nah pertanyaannya apakah akan lanjut membuat lower low atau enggak? Karena kalau sampai ini ya daily close-nya seperti ini ya berarti dia mulai lagi terbentuk suatu lower high ya. Nah lower high ini ya lagi-lagi adalah pertanda bahwa momentum masih cenderung bearish begitu ya. Ya tapi sebenarnya kalau mau lebih gampang sih kita tunggu saja sampai nanti balance sheet selanjutnya seperti apa datanya ya. Kalau datanya dibanting lagi turun seperti di bulan Juni kemarin, ya jangan terlalu kaget kalau dia berusaha untuk naik. Tapi kalau enggak ternyata mulai flat lagi, dia mulai ke atas lagi ya, di sini-sini aja ya. Nah, itu potensi untuk lanjut membuat lower low semakin besar gitu ya. Oke, langsung aja ke komen. Yang pertama dari Alswara, perpajakan kripto Indonesia exchange lokal. Sebelumnya pajak pembelian 0,1 dan pajak penjualan 0,11 yaitu PPN PPH ya. Dan sekarang pajak pembelian hilang, tapi pajak penjualan jadi 0,21%. Setelah saya tanya AI untuk simulasikan perhitungannya, ternyata hasilnya sama saja. Ya jujurnya sih gue nggak terlalu kaget kalau seperti ini ya. Jujurnya kalau mau ngomong, dalam situasi Indonesia seperti sekarang, puji Tuhan kagak dinaikin. Ya lo lihat sendiri lah ya, sekarang tanah nganggur mau disita ya. Duit di rekening lama diam 3 bulan loh. 3 bulan diam mau disita, dan udah mulai banyak orang yang ditutup loh rekeningnya ya. Luar biasa Indonesia ini ya. Mau gimana maju coba? Orang lagi sulit, ekonomi lagi nggak terlalu bagus, bukannya dikasih stimulus malah dipersulit ya. Udah lagi bengek ya, udah lagi susah nafas dicekek ini namanya. Ya sudahlah, ya mau gimana lagi ya. Ya semoga ada improvement lah ya, walaupun ya dari masa ke masa ini ya kayak nggak bener-bener ya, malah kayak tambah makin jelek. Ya kita doakan bersamalah negara kita ini supaya lebih sedikit membaik lah begitu ya. Ya dan bener ya, akhirnya bener gue juga sempat baca sekilas ya, gue belum pelajari lebih dalam juga, tapi intinya sama aja. Dan lebih parah lagi satu, untuk pajak exchanger luar itu jadi 1%. Begitu. Jadi otomatis sudah tidak, ya sengaja didesain supaya orang-orang nggak mau di luar begitu ya. Ya nggak tahu lah, terserah lah. Ya Indonesia cuma tahunya pemasukan negara kan lewat pajak doang gitu, yang lain berantakan. BUMN juga. Ya lo tahu tidak BUMN kayak gimana gitu ya cara kerjanya ya.
Kacau ya. Udahlah, malas gue nggak usah bahas itu lagi. Oke, next dari Ayah Jihan. Gua aja sangkut Shiba dan Doge. Shiba and Doge and Baby Doge ya. Dari 2021 nggak balik duit. Yes, jadi ini ya bukan cuma gua asal ngomong ya. Udah ada kok buktinya ya. Ya benar, nggak semua altcoins itu, apalagi meme ya. Ini kan meme semua nih. Apalagi meme itu sulit untuk bisa di cycle selanjutnya. Begitu. Jadi jangan sampai berpikir gini, oh tenang kan gue pegangnya spot. Kalau gue pegang spot pasti aman, tinggal di hold aja. Enggak. Pada faktanya ini kayak kita bisa lihat ya, udah ada testimoni dari Ayah Jihan. Faktanya enggak. Di hold sampai sekarang belum balik-balik. Begitu. Dan banyak lagi contohnya ya. Ada Mana, ada Sandbox, ada dulu Radio Caca ya, dan banyak lagi begitu ya. Ini kena lagi Bong Pengu. Aduh, kena banyak banget ya. Kena Bong Pengu, Ena. Minus sudah kurang lebih 50 juta menjelang FOMC ini. Terpaksa hold dulu menunggu pembalikan arah. Ya, semoga portonya masih punya BTC yang banyak. Karena kalau punya BTC banyak harusnya masih terleverage. Ya, jangan leverage ya. Takutnya salah ngerti ya. Semoga masih banyak BTC-nya jadi masih ketahan. Begitu, masih ketahan dropnya. Karena kalau semua isinya alts, ya kayak kemarin-kemarin banyaknya minus besar begitu ya. Sip, next dari DY. Halo Bang, akhir-akhir ini saya sering nonton channel ini karena ingin belajar dunia kripto. Mau tanya, mungkin ini hal dasar tapi saya belum mengerti. Setelah lihat kalender investasi selalu diingatkan tutup posisi atau pasang SL. Yang mau saya tanyakan, jika tutup posisi di jam-jam rawan, lalu kapan saya harus buka posisi lagi? Atau ada yang salah dengan yang saya tangkap? Mau dijelaskan, terima kasih. Misalkan SOP lo ya sudah keluar SOP untuk beli. Kita ambil contoh atau posisi long lah ya. Ini kan spesifik lebih ke futures. Kayak kemarin deh ya, posisi long. Retest 1, retest 2, kebuka posisi longnya ya. Anggap belum kena target TP nih ya. Taunya keluar jam rawan. Nah, lu tutup aja. Setelah lu tutup, bukannya lagi ya kalau ada SOP lagi. Kalau nggak ada SOP jangan dikarang. Begitu. Ya, udah sih itu aja sebenarnya ya. Jadi tujuannya kenapa kita tutup di jam-jam rawan itu supaya ya tidak dapat surat cinta begitu ya. Coba kebayang kalau lu kemarin misalkan udah over leverage ya, terus waktu jam-jam rawan tetap maksain buka, tiba-tiba boom ya, bergerak dengan sangat cepat begitu. Nah, ini yang kadang-kadang bisa bikin orang kena liquid, bisa bikin orang panik jadi jualnya nggak pakai SOP dan seterusnya. Makanya kenapa gue sarankan untuk kalau jam-jam rawan, kemarin kan jam 1 nih ya, bukan kemarin lebih tepatnya tadi subuh ya, Bang Jerome kan ini keluarin keputusan nih untuk the Feds ya, untuk interest rate decision stays the same. Nah, market drop. Nah, saat dia drop ya, kalau lu nggak tutup sebelum jam segitu ya serem kan ya, gitu aja ya. Next dari Andre Setiawan. Kita tutup Juli dengan rasa penuh ikhlas yang seikhlasnya. Apapun yang terjadi biarlah terjadi. Thank you Toshi Crypto untuk ilmunya yang bermanfaat. Mantap ya, benar sekali, gue setuju. Diikhlaskan ya, jangan kita tuh punya hati yang penuh dengan greed, penuh dengan keserakahan begitu ya. Dan selain dari itu juga ya, jauhi otak kita dari pemikiran-pemikiran yang kayak apa ya, pemikiran-pemikiran yang deterministik lah ya, yang oh pasti begini pasti begitu. Percaya sama gue, nggak ada yang pasti. So ya semuanya diikhlaskan saja. Aduh bangke nih si Jerome gak nurunin, gue jadi nggak cepet naik, ya udah santai aja ya, jangan terlalu dipikirin. Toh kita juga dengan kita marah-marah, dengan kita kesal tidak jadi berubah kan gitu. Jadi benar sekali kata Bro Andre, diikhlaskan saja ya. Kalau sudah memang waktunya akan naik sendiri kok begitu. Kalau memang sudah rezekinya ya akan didapatkan juga begitu ya. Next dari Bossman. Saya suka yang begini, fundamentalnya panjang lebar. Mantap. Ya kalau kita sih gini ya, kalau memang ada fundamental penting ya kita bahas dengan panjang lebar, kita bahas dengan detail. Tapi kalau memang yang nggak ada ya kita nggak bahas. Intinya kita nggak mau ngarang. Kalau memang penting kita bahas, kalau tidak terlalu penting ya mungkin kita hanya brush over aja. Begitu ya. Sip. Next dari apa nih? Hand Chris. DCA always win. Yes, benar ya. Ya minimal gini, dengan lu DCA lu nggak jadi panikan, dan saat lu nggak panikan, lu jarang membuat kesalahan.
begitu ya. Banyaknya orang tuh nggak bisa perform well saat dalam stres begitu. When under stress tuh susah untuk perform. Ya maka dari itu ya cara untuk gak stres dengan DCA. Ya makanya orang DCA lebih sering menang dibandingkan orang yang nebak-nebak gitu. Karena nebak-nebak stres. Stres pasti salah lagi begitu ya. Next dari Bro Andri Tiono. Harusnya Mbah Jerome DCA cut rate. Ya jujurnya gue setuju deh. Kalau misalkan dia sangat concern, takut inflasi naik, ya udah bener cut rate-nya tipis-tipis aja ya. Seharusnya tiap bulan cut 0,5 bahkan malah lebih bagus. Kalau bisa lebih kecil lagi nggak apa-apa, 0,25 biar dia tenang ya, monggo ya. Mbah Jerome sukanya lamsam. Kalau kondisinya telat jadi hancur. Ya benar sekali, itu adalah kritik yang disampaikan oleh si Christopher Waller ya, salah satu board member yang tidak setuju karena ada dua tuh. Tadi kan jadi split decision kan, akhirnya nggak unanimous lah kasarnya, nggak semuanya setuju. Ada dua board member yang harusnya meminta cut rates begitu. Nah salah satunya si Waller. Waller menyatakan kalau telat hancur, dan benar itu pernah di point out juga sama Bro Rikonaru dulu ya. Dia pernah point out bahwa ya kita misalkan kayak S&P di 2008 ya, lebih tepat 2007, 2000 ya. Itu market tetap terjun payung walaupun dikasih cut rates. Kita lihat di sini ya. Jadi dikasih cut rates tapi tetap drop. Loh kok bisa? Bukannya cut rates pasti akan mengundang mengundang liquidity ya. Faktanya kalau telat kagak. Kalau telat gitu ya, dituruninnya telat interest rate-nya. Nih kayak contohnya kita ambil 2007 nih. Turun, tapi telat, market udah terjun payung dulu. Ya udah terjun payung dulu, sentimen udah jelek ya. Buat yang nggak tahu di sini ada krisis ini ya, subprime mortgage ya. Ya susah, nggak bisa. Kalau kasarnya mesin tuh udah mati total begitu. Waktu kita couplingnya kurang, kita bilang tenang masih bisa. Taunya udah keburu mesinnya mau mati, lu injek koplingnya full pun akan tetap mati mesinnya. Nah itu mungkin analogi paling gampang ya, tapi nggak tahu zaman sekarang Gen Z ngerti nggak cara kerja pakai kopling ya. Aduh ya intinya buat ya itu analogi yang paling gampang buat yang udah lumayan tua dan masih suka pakai manual gitu ya. Dan itu terjadi juga di 2000 gitu. Jadi sekali lagi saat cut rates dilakukan itu bukan jaminan market pasti akan selamat. Nggak seperti itu cara kerjanya ya. Kalau telat seperti yang dibilang si Waller, ya ekonomi bisa terjun payung dulu. Nah, ekonomi terjun payung ya sudah berantakan gitu ya. Sip. Bagus ya. Pernyataan yang bagus dan gue setuju. Next. Dari si anak dukun. Waduh, si anak dukun ya. Split decision, mirip boxing aja. Iya, ya gue juga baru tahu itu bisa split decision ya. Karena selama ini gue pikir ya mereka nggak pernah sampai split. Dan ternyata ya di beritanya kan gue juga baru tahu 30 tahun terakhir ya. Berarti 30 tahun ke belakang baru terjadi split lagi. Begitu ya. Karena saking jarangnya ya. Ya berarti balik lagi di dalam The Fed sendiri pun sudah mulai ada kubu-kubu mungkin ya, kubu yang lebih pro Trump, kubu yang lebih pro si Jerome begitu. Walaupun sekarang masih lebih banyak yang pro Jerome, tapi sampai kapan? We don't know ya. Ya kita lihat aja nanti perkembangan seperti apa ya. Beres, itu aja kurang lebih untuk komen-komen pada hari ini. Selanjutnya kita masuk ke buy limit. Sebelum kita masuk ke buy limit ya, gue nyaris lupa nih ya. Jadi untuk event dari Margex XTCI ya ini sudah selesai dan ini top 5-nya ya, walaupun sebenarnya nanti top 10 yang dipilih ya. Nah, lu bisa lihat sendiri di sini top 10-nya nanti akan ada pembagian 80% dari price pool-nya di situ ya. Jadi buat lu yang ID-nya ada di sini, ya silakan bisa ditunggu, nanti akan ada update lagi dari Margex-nya ya. Sip, kurang lebih seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, itu juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Margex. Dan Margex ini adalah suatu platform yang fokusnya lebih ke trading derivatives atau trading futures. Ya, walaupun bisa juga spot ya. Untuk spotnya sih mereka ada, tapi mainly yang ini aja lah, yang besar-besar seperti Bitcoin, Ethereum, dan juga ada Chainlink plus Tron ya. Nah, selain itu juga ada beberapa stablecoin seperti DAI, USDC, dan seterusnya. Ya, jadi sekali lagi fokusnya lebih ke trading futures atau derivatives ya. Nah, jadi lebih cocok untuk lo yang intermediate sampai ke advance. Apa saja keuntungannya? Yang pertama adalah mengenai liquidity mereka. Ya, jadi untuk liquidity-nya bagus dan cenderung instant untuk semua transaksinya gitu ya.
Dan selain itu juga di sini kita ada copy trade. Ya, untuk copy trade ini sendiri ada berbagai macam jenis, mulai dari resiko yang lebih tinggi, yang lebih rendah, dan seterusnya. Kita bisa pilih mulai dari equity strateginya berapa, lalu juga traders equity-nya berapa, lalu juga collateralnya, misalnya kita lebih pengen pakai USDC, USDT, dan seterusnya. Ya. Plus juga kita bisa lihat mungkin dari berapa banyak followersnya. Ya. Nah, selain itu juga ya di Margex ini yang unik juga adalah mereka itu secara trading fee cukup rendah. Jadi buat lo yang mungkin ngerasa, aduh fee-nya mahal nih di tempat-tempat lain. Nah, boleh pertimbangkan juga di Margex ya. Dan ya sekali lagi fokus mereka itu lebih di best liquidity in the market gitu. Jadi buat lo yang sudah punya SOP trading futures ya sudah bisa jaga resikonya boleh pertimbangkan untuk trade di Margex. Dan buat lo yang mungkin ngerasa gua pengen misalkan earning juga bisa ya, lu bisa earning di sini di mana lu bisa mendapatkan yield yang lumayan nih seperti Binance USD walaupun sekarang udah jarang ya BUSD ya. Lalu Ethereum bisa dapat APY sampai 7%, lalu USDC bisa sampai 7%, Tether sampai 7% dan banyak lagi. Nah, mungkin yang cukup unik di sini nih, Bitcoin bisa sampai 6%. Biasanya untuk Bitcoin nggak terlalu besar APY-nya. Nah, di Margex cukup besar begitu. Dan kita bisa di sini durationnya rata-rata fleksibel. Jadi buat lo yang tertarik bisa dari berbagai macam angle, trading futures bisa, spot bisa tapi cukup terbatas dan juga earningnya terutama untuk kayak BTC ini cukup menarik. Gitu BTC Ethereum ya 7% APY cukup menarik gitu ya. Di buat lo yang tertarik untuk coba silahkan boleh pertimbangkan untuk menggunakan link reflector di bawah dan mulai trade di Margex. Dan kita masuk ke hyper liquid atau hype ya. Jadi untuk hype terakhir kan kita punya posisi short di sini. Buat yang konservatif udah TP duluan udah profit tuh sekitar kalau nggak salah 4%-an ya. Nah, kemarin buat yang agresif dapat juga ya. Jadi lengkap. Yang konservatif profit, yang agresif pun profit. Dan yang agresif profitnya 6,35% ya. Nah, untuk posisi selanjutnya ya belum bisa ya karena daily close-nya sedikit di bawah dari struktur. Jadi ya lebih amannya nggak dipaksakan buka ya. Buat lo yang buka posisi long ya profit sih. Tapi ya, kalau tipis gini gue biasanya nggak berani buka gitu ya. Oke, untuk posisi spotnya berarti ada di angka ya ini udah dapat juga harusnya ya. Jadi di 45 tapi di MA50 ya. Yang ada di angka 44,96 for now ya karena akan terus berubah namanya juga MA ya, moving average. Selanjutnya di 40,35 dan di angka 36,85. Next XRP. Untuk XRP kita bisa lihat di sini kondisinya retest 1 retest 2 nggak kena target TP sih. Tapi buat lo yang tutup di jam berarti berapa ya? Kalau lu tutupnya jam 1 ya lebih gede sih profitnya jujurnya ya. Kalau tutup di jam 1 ya lu profitnya sebesar nyaris 3% lah begitu ya. Kalau lu tutup lebih awal kan sebenarnya udah ada dari malamnya ya. Dari malamnya tuh dari jam 7 lah ya. 7 deh kita buletin deh ya. Kalau tutup jam 7-an ya di sini. Not bad ya. Sama-sama sih profit juga kok. Jadi tergantung lu tutupnya di mana tapi sama-sama profit. Buat yang agresif sayangnya belum kena target TP. Karena target TP yang agresif di angka 2,94 ya. Kita lihat besok. Kalau besok daily close di atas dari 3,14 ya berarti cut loss gitu ya. Nah, untuk posisi spotnya masih di angka 2,941, 2,76 dan di 2,58 yang cukup dekat dengan MA50 ya. Nah, yaudah gitu aja sih kurang lebih untuk XRP. Next Cardano. Untuk Cardano kita bisa di sini kemarin sudah terjadi retest pertama di EMA 200. Jadi kita bisa limit posisi long di EMA 200 karena kemarin sudah terjadi retest pertama. Apabila terjadi retest kedua, otomatis kebuka posisi longnya dan target TP kita bisa di EMA 20 atau di angka 0,805 ya. Posisi spot ada di EMA 200, lalu juga ada di angka 0,723 dan di MA 50 ya. Itu kurang lebih untuk setup di DCWT sesi kedua ini. Sebelum kita tutup seperti biasa 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang ya. Dan salam tabur tuai. Ingat, apa yang lo tabur akan lo tuai, jadi taburlah sebanyak mungkin hal baik. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe,
click the bell icon, and see you on the next video.